Hai guys, welcome back lagi di teman cerita. Yang kali ini tuh gue mendapatkan sebuah info yang baru gue ketahui nih tentang kepercayaan dari teman-teman Tionghoa yang jangan sampai deh lu langgar-langgar. Karena kalau berani-beraninya langgar, kacau banget kayak cerita kali ini nih. Tapi selain itu kita juga mau ngasih info. Ini nih, baju yang lagi kita pakai. Ini tuh dari brand namanya Matsuda Apelier. Apelier begitu yang ngomongnya. Pokoknya kita taunya tuh kalau lagi beli Matsuda aja begitu. Kalian ini mah harus tahu banget nih menurut gue nih. Karena sebelumnya biasanya gue kalau nyari baju-baju casual tapi nggak mau yang terlalu basic, cuman tetap mau main aman biar bisa dipakai ke segala acara. Pengen polos tapi nggak polos banget yang aduh banyak mau lu. Tapi akhirnya gue nemuin nih produk-produk dari Matsuda. Cakep-cakep banget. Ini nih gue pakai polo shirtnya nih, tetap ada tuh aksennya di sini gitu kan. Dan bahannya ini selembut dan seenak itu, gengs. Udah deh percaya deh, kalau gue ngomong beneran seenak itu, gue nggak bakal bohong. Gak mau juga gue kalau pakai baju jelek-jelek. Makanya gue sampai beli nih beberapa item tuh. Item ada warna hitam juga sih tuh. Masih ada tagnya. Satu lagi nih, Kak. Masih ada tagnya. Ntar kita coba pakai ya. Cek deh. Brand Matsuda. Dari namanya aja kita denger udah Jepang total ya. Karena memang dibuat dengan teknologi Jepang. Yang tadi tuh, kualitasnya nggak usah ditanya, bahan-bahan Jepang kan enak-enak banget, seenak itu bener. Lembut banget gitu loh gengs, kayak adem nyes gitu. Tapi yang paling penting gengs, udah secakep ini, bahannya sebagus ini, gue heran deh harganya kok bisa start mulai dari 40.000 sampai 80 ribuan aja. Langsung aja check out di Shopee pakai kode promo ini nih, dapat potongan loh 10.000, nggak ada minimum pembelian. Nah, uang nggak? Langsung dilihat deh. Link e-commerce-nya banyak tuh, gue taruh di bawah, semuanya ada, tinggal lu pilih mau belanja yang dari mana. Bayar kan gue ya? Udah jaminan. Bahannya enak beneran. Percaya nih mulut gua enak. So guys, cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya tuh Bang Oji. Dimana katanya November nanti usianya tuh genap 30 tahun. Masa bodoh ya kita ya. Ngapain lu info-info minta dikasih kado? Ya nggak gitu sih gengs ya. Maksudnya, dia nih mau berbagi sebuah cerita yang sangat mind-blowing di tahun 2018. Jadi Bang Oji ini sebenarnya katanya lahirnya tuh di Makassar. Tapi dari SMP terus tumbuh besar sampai sekarang, itu dia di Palu, Sulawesi Tengah. Nah katanya dia, Palu ini kan salah satu daerah yang termasuk rawan gempa. Karena lempengan di daerahnya itu aktif, geng. Jadi Bang Oji ini, itu udah sering banget yang namanya ngerasain gempa. Dari guncangan yang rendah sampai yang kayak lumayan begitu di sana. Lah baru aja kita kemarin tuh hari Kamis pas 17-an ngerasain gempa lah lu pada. Goyang banget kita di rumah. Ternyata pas dilihat-lihat sumbernya itu katanya dari Banten. Lah itu aja kita udah ngerasain gempa kayak astagfirullahaladzim begitu kan. Pada goyang semua ya. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Kita kan takut ya. Nah tapi nih salah satu alasan Bang Oji suka banget sama yang namanya Palu. Selain memang adanya pantai-pantai yang bisa dibuat bengong gitu, kalau lagi mumet kan enak gitu ngeliatin pantai ya. Emangnya kita di sini buka jendela ngeliatnya apa? Genteng rumah orang. Nah kata Bang Oji nih, makanan khas sana juga tuh enak-enak banget, gak ada obat katanya. Apalagi palu mara sama milu siram tuh. Soalnya dia pecinta ikan. Lah emang itu tadi nama-nama ikan begitu ya? Bagaimana itu rasanya enak ya? Kita mah kalau ikan taunya ikan apa? Ikan mujair gitu, paling bumbu asam manis atau ikan lele tuh beli di pojokan tenda sana. Mau dong nyobain tuh namanya apa tadi tuh, palu mara sama milu siram sekali-kali. Nah jadi gengs, waktu di tahun 2018, inget banget kata itu Bang Oji di bulan Agustus awal. Waktu baru lulus kuliah dia di umur 25 tahun. Yang katanya kagak usah dibahas lah, kita lulus umur 25 tahun ya, ketahuan lu mahasiswa abadi ya Bang Oji ya. Nah dia itu tuh keterima di salah satu perusahaan yang milik perorangan. Jadi ini bukan sebuah perusahaan besar PT bagaimana lah. Kantornya di sebuah rumah kontrakan. Tapi ya rumahnya cukup besar. Jadi rumah yang dijadiin kantor begitu. Dimana kamar-kamar di sana ya dipergunakan untuk ruang kerja, ruang meeting, sama ada buat ruangan bosnya juga yang dipanggilnya Ko Ahong. Jadi bosnya ini memang orang Tionghoa ya, orang Chinese yang masih bisa dibilang apa ya, kental banget dengan kepercayaannya dia. Kayak di kantor tuh ada tempat khusus untuk membakar hiyo atau apa sih namanya tuh, dupa ya bilangnya hiyo. Dan di sana rata-rata karyawan ini semua juga pada baru gitu, pada masih habis direkrutin. Termasuk ya Bang Oji nih. Dimana total karyawannya tuh ada 5 cewek dan 6 cowok. Termasuk si 6 cowoknya nih Bang Oji ya. Sama ada 1 OB sama 1 satpam. Jadi total mereka tuh berarti berapa? Ber-13. Sementara si bos nih Ko Ahong itu nggak selalu datang. Karena ya selain dia nggak tinggal di situ, perkara itu walaupun bentukannya rumah ya bener-bener dijadiin buat kantor aja. Ko Ahong ini tuh pokoknya datangnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya, paling banter syukur-syukur 3 kali seminggu, itu udah cakep banget dia nongol tuh. Perkara dia punya bisnis lain juga soal di luar sana. Dan tempat kerjanya Bang Oji nih, itu salah satu bisnisnya Ko Ahong yang baru ekspansi. By the way, perusahaannya itu katanya bergerak dalam bidang ekspor-impor barang-barang rumah tangga gitu gengs dari China. Kayak kalau kalian nih suka beli hal-hal random macam apa? Cetakan kue
lucu, atau tatakan piring serbaguna, atau kipas angin mini portable, yang barang-barang aneh begitulah ya. Nah, itu salah satu perusahaannya Ko Ahong tuh yang ngimportin barang-barang dari China sana. Dan selain itu, Ko Ahong itu juga punya bisnis apa properti katanya ada. Terus ekspor-ekspor furniture gitu ada. Ih, kayaknya nih kita lihat-lihat Ko Ahong kaya ya nih. Bolehlah Ko Ahong bagi goceng. Nah, waktu hari pertama Oji datang ke rumah itu yang dijadikan kantor, hari Senin tuh tanggal 6 Agustus sampai beber inget banget si Oji nih. Karena ini memang kejadian nggak benar-benar bisa dia lupakan. Dia masuk kerja kan dan kenalan nih dengan teman-teman karyawannya. Ya rata-rata udah pada masuk di sana duluan, cuman duluannya itu bangsa 3 hari lebih dulu ya, sebentaran aja lah. Nggak beda jauh sama Oji. Nah, pas lagi pada kerja nih kan, kayak ada pada nyium-nyium apa sih? Bau-bau bangkai tikus begitu, gengs. Tapi ini baunya masih apa ya, tipis-tipis gitu, belum kayak nyengat-nyetrong banget nggak. Akhirnya OB sama satpam di sana itu dimintain tolong buat carilah tuh sumber baunya di mana sih. Karena kalau dibiarin lama kan takutnya makin busuk, makin jeblok gitu ya, makin kagak sedap. Sementara yang lain udah lanjut tuh sibuk kerja. Tahu-tahu si Bang Oji nyium kayak, kok tahu-tahu bau wangi hio. Jadi kayak ada wangi dupa gitu tersebar di ruangan yang menggantikan wangi bangkai tikus tadi. Yang ternyata kan Bang Oji baru tahu nih kalau emang ada tempat bakar hio tuh di dekat ruangannya Pak Ahong. Karena bau bangkainya udah hilang. Dikira berarti kan udah ketemu mungkin tuh bangkai tikusnya udah dibuang. Nah, pas pulang Bang Oji nanya nih ke OB, tadi di mana ketemunya bangkai tikusnya? Kata Pak OB yang namanya Pak Muh tuh, dia jawabnya, nggak ketemu bang. Seharian tadi saya udah keliling-keliling, tapi nggak tahu itu bangkainya di mana. Makanya saya bakar hiu aja tuh, langsung hilang bau bangkainya. Di sini emang suka ada yang aneh-aneh. Nah, waktu dibilang begitu, Bang Oji ini kayak tidak begitu paham maksudnya si OB ini apa. Dia cuma nangkapnya bakar hiu buat ngilangin bau bangkainya aja kali ya. Macam hiu ini dijadiin pewangi. Padahal maksudnya si OB ini ternyata mungkin baunya itu memang adalah bau-bau goib, bukan bau bangkai tikus. Makanya dinyalain hiu biar penghuni di situ tenang begitu. Nah, besok paginya pas Bang Oji baru sampai nih, yang kelihatan tuh di kantor masih ada cuma satu karyawan doang. Namanya Bu Bella, sama si OB ini kebetulan juga udah datang. Kalau satpam di depan itu ya emang tinggal di situ standby. Dia punya kamar juga di belakang. Jadi emang nginep nih di kantor si satpam doang. Di situ Bu Bella sempat ngomong nih sama OB, "Pak Muh, kopi hitam kayak biasa ya. Kamu mau sekalian nggak, Ji?" Sambil nawarin si Oji kan. "Oh enggak, makasih Bu. Saya kalau pagi takut mules minum kopi," kata si Oji nih. Ya udah dari situ OB nih Pak Muh pergi ke pantry. Yang nggak lama ternyata dari toilet karyawan itu keluar nih yang namanya Bang Benny. Dan si Bu Bella kayak kaget. "Loh Ben, aku kira kamu belum datang. Tahu gitu tadi aku mintain OB bikin kopi sekalian buat kamu." "Nggak apa-apa Bu, tadi saya mules ini makanya langsung ke kamar mandi pas datang." "Lah emang OB-nya udah balik? Tadi sih aku juga ketemu udah mintain tolong cariin sarapan dulu soalnya." "Udah tuh lagi di pantry." Baru selesai ngomong begitu, gak lama OB yang dimaksud nih Pak Mus itu datang dari arah pintu depan kantor. Bukan dari pantry, kan arahnya berlawanan. Datang-datang Pak Mus bawa kresek. Oji, Bu Bella sama Bang Benny tuh langsung lihat-lihatan. Langsung ditanya lah si Pak Mus nih, "Pak Mus habis dari mana? Kok tau-tau dari depan situ? Bukannya tadi ke belakang bikinin saya kopi?" "Lah ini saya baru beli sarapan buat Bang Benny." "Bu Bella mau ngopi?" "Ya udah habis ini saya bikinin." Ya langsung pada heboh itu, langsung udah Bu Bella nih cerita-cerita ke karyawan-karyawan baru datang tuh. Yang ternyata satu persatu nih akhirnya juga menceritakan kalau mereka seperti juga merasakan adanya keanehan di kantor itu, gengs. Terutama mirip-mirip yang tadi kayak dialami Bu Bella. Ngelihat ada orang kayak mirip si A, mirip si B, mirip si ini, mirip si itu. Padahal mah orangnya belum datang, kagak ada di kantor. Sampai ada pembicaraan pas jam makan siang tuh, udah sampai jam 12, tutup aja ngobrolinnya hantu. Masih lagi gitu hebohnya gara-gara paginya begitu tuh. Semuanya pada ngomongin, "Ini tempat kan baru kita datengin ya buat bekerja. Ini udah dibikin selamatan belum sih di sini?" Ya cuman kan mengingat bos mereka itu memang sepertinya bukan tipe-tipe yang bikin selamatan ya, bukan Islam juga. Kayaknya sih pasti belum jawabannya. Namun karena dirasa gangguannya memang tidak terlalu ekstrim, jadi mereka memang belum laporan ke Pak Ahong. Dan Oji karena males terlibat sama rumpian horor-hororan begitu ya, habis kayak aduh malah jadinya takut gitulah. Dia naik aja tuh ke lantai 2 buat ke ruang istirahat. Jadi di lantai 2 itu memang ada kamar yang ada kasurnya gitulah. Misalkan buat karyawan nih lembur atau kemalaman capek bisa tiduran dulu. Kasurnya mah cuma satu single bed. Rangkanya dari besi gitu yang ada kolongnya gitu, gengs. Nah, Oji tiduran di situ tuh dengan maksud ya rebahan sambil pengen nyobain nih kasurnya bagaimana sih rasanya, enak agak. Sementara pintu kamarnya mah dibuka nih, nggak ditutup. Tiba-tiba kasurnya goyang itu kan dari besi, jadi kayak baru ngek gitu. Untuk Oji yang lagi-lagi tinggalnya cukup lama di daerah Palu, goyangan tersebut sebenarnya tidak seberapa karena ya nggak buat panik juga. Dia lihat ke sekitarnya juga nggak sampai yang heboh-heboh gitu loh. Kaget sih kaget, cuman ya nggak panik. Dikira ya gempa aja kayak hari-hari biasa. Kan Palu emang sering gempa tuh. Akhirnya dia turun dan nanya ke orang-orang,
tadi gempa ya? Tapi yang lain kayak, hah? Gempa? Enggak, nggak ada yang gempa di sini. Cuma kan Oji yakin banget tadi kerasa goyang-goyang kasur beberapa bunyi ngangek-ngangek. Dia mikir apa karena gue di lantai 2 jadi mungkin lebih kerasa gitu getarannya. Tapi dia nanya ke semua orang, nggak ada satupun yang bilang kayak ngerasain gempa. Di situ baru si Oji merinding nih. Berarti jangan-jangan yang tadi emang bukan gempa, tapi emang ada yang goyangin kasurnya. Sampai di hari Jumat di tanggal 10 Agustus, Oji seperti biasa masuk kantor lagi kan nih. Nah, dia melihat kayak ada sesuatu yang dibakar di halaman depan dekat pintu masuk deket teras. Posisinya masih kebakar, masih berapi itu. Dikira Oji itu ya bakar sampah aja nih, si Obe ngapain bakar sampah di sini. Posisinya deket banget sama teras pintu masuk, soalnya kenapa nggak kesonoan? Kan halamannya gede tuh, ada parkiran. Nah, pas di dalam si Oji negor si Obe dong. Negor si Pak Mus nih. Pak, itu kalau bakar sampah agak ke pojokan dong. Jangan deket pintu gitu, asapnya nanti bisa masuk sini. Tapi si Pak Mus bilang katanya yang bakar itu adalah Pak Ahong. Dan itu bukan sampah, melainkan ritual yang lagi dilakukan sama Pak Ahong. Dan pas si Oji lagi ngomong sama Pak Mus begitu, ternyata ada Pak Ahong nih dateng. Udah sedari pagi dia udah datang duluan tuh di kantor. Tumben-tumbennya, biasanya dia datang siang. Si Pak Ahong bilang kalau itu memang ritual dalam kepercayaannya untuk menyambut yang namanya bulan hantu katanya, gengs. Coba deh, kalian pernah denger ini nggak? Kalau buat gue pribadi, soalnya gue baru denger nih, makanya gue kayak kaget. Tapi katanya buat teman-temannya etnis Tionghoa ini kayak udah biasa. Jadi memang dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, bulan ke-7 dalam penanggalan kalender Cina itu dianggap sebagai bulan hantu. Bulan dimana orang-orang telah meninggal itu akan bisa kembali lagi ke dunia karena pintu akhirat akan dibuka selama sebulan penuh. Kok gue tau-tau merinding ya tuh. Kenapa sih sekarang bukan bulan hantu kan ya? Pokoknya mau itu roh baik atau roh jahat, semua bisa berkeliaran ke dunia dengan bebas. Macam lagi lebaran kali begitu ya. Tapi ini lebarannya buat malu-malu tak kasat mata. Ya mungkin kalau di Jawa tuh mirip-mirip malam satu suro. Tapi kalau malam satu suro kan semalam doang kan. Ini sebulan kalau bulan hantu. Jadi roh-roh baik yang misalkan dari surga bisa ke dunia gitu main-main. Tapi yang jahat-jahat yang disisa di neraka itu juga bisa rehat sejenak tuh sebulan lumayan. Hampir ke dunia juga main-main begitu sebulan. Nah di tahun 2018 itu kebetulan bulan hantu itu jatuh di bulan Agustus tanggal 11 sampai 9 September katanya, gengs. Coba lu cek ya. Buat teman-teman yang mungkin mengerti bener nggak begitu. Dan tahun ini kita kagak tahu tuh bulan hantu kapan ya. Moga-moga udah lewat lah kemarin-kemarin kita kagak sadar ya. Jadi besokannya tuh di hari Sabtu tanggal 11-nya, karena kan ini kejadiannya lagi kita cerita ini Jumat tanggal 10. Nah kalau besok Sabtu itu kan kantor libur tutup. Jadi Pak Ahong itu Jumat pagi-pagi tuh sengaja masuk kantor buat mendoakan ini rumahnya. Yang istilahnya dia bilang tuh ya sembahyang. Ritualnya tuh ya ritual sembahyang. Dengan bakar-bakar tuh di halaman depan itu. Memang sengaja deket pintu pun biar roh-roh yang jahat nggak bisa masuk ke dalam lah istilahnya. Barang-barang yang dibakar juga macam-macam, gengs. Ada uang juga katanya begitu. Ya cuman ya tadi kita baru tahu nih, mohon maaf, ada bulan hantu ternyata. Ya kirain kan namanya bulan hantu apa Oktober gitu kan. Perkara nanti nih Halloween ada janji Oktober nggak sih? Tapi ternyata buat masyarakat Tionghoa malah bulan ke-7 tuh dalam penanggalan kalender Cina. Makanya nanti komen-komen di bawah ya buat yang ngerti ya. Nah pokoknya di situ Pak Ahong menjelaskan kalau di bulan tersebut sebenarnya bisa dibilang bulan yang cukup siang. Yang bisa saja terjadi nih banyak kejadian-kejadian aneh lah kan, jadi horror gitu kan, serem ya. Cuma ya udah berarti kan karena bakar-bakaran itu yang ngelakuin adalah bosnya sendiri nih Pak Ahong nih, mau bakar di depan pintu, di dalam terserah dia lah, kantor-kantor dia. Oji kan kayak ya udah menghormati aja. Dan hari itu juga Oji seperti biasa nih langsung auto terlihat tekun gitu kan bekerja. Lah lagi ada bos. Jadi meskipun sebenarnya hari itu agak-agak kabut ya, kerjaan juga udah pada selesai kemarin. Tapi kalau kok Ahong lewat nih, langsung mode sibuk. Lupa laptop gitu kan, asal ngetik aja A, B, C, D, E, F, G begitu. Ada yang juga begitu nggak lu? Tiap ada masuk bos nih ala-ala kita langsung kerja gitu kan. Apa gitu kan, giliran bosnya udah jauh udah lewat gitu atau masuk ke ruangannya langsung buka YouTube lagi dan nontonin temen cerita. Ih bagus, cakep begitu lu ya. Tapi jangan skip-skip iklan lu nontonnya. Kalau lu skip gue aduin lu ke bos lu. Yuk. Nah udah nih pokoknya abis itu pulang nih si Oji aman hari Jumat. Besoknya Sabtu Minggu libur dong. Baru masuk lagi di hari Senin. Nah masuk ke kantor. Kepagian si Oji nih belum ada siapa-siapa yang datang. Pokoknya emang dari kemarin nih semingguan si Oji masuk. Dia kepagian mulu kayak karyawan teladan. Soalnya lain datangnya agak-agak siangan. Ya mungkin karena si Pak Ahong ini memang nggak datangnya tiap hari. Jadi pada rebel, pada bandel ya orang-orang itu ya. Dan biasanya kalau Pak Ahong datang juga Pak Ahong lebih siang lagi, bisa jam 1, jam 2 begitu, gengs. Makanya waktu Jumat kemarin tuh tumen-tumennya pagi-pagi udah nongol dia. Ya udah karena di kantornya belum ada datang, si Oji mau ngerokok dulu lah, ngudut sebentar keluar. Nyamperin lah dia si satpam nih di depan, biar ada temennya. Nah pas keluar nggak sengaja si Oji nih nginjek abu bekas bakaran yang emang ada posisinya di dekat depan pintu kan soalnya. Cuma kan ya si Oji kan pakai sepatu dan emang lewat ke depan halaman nginjek kayak
Ya udah aja gitu, dia cuma ngeliat doang, nginjek ngerokok deh dia nih sama satpam nih. Sampai ada beberapa karyawan lain tuh yang datang. Salah satunya ada namanya Lisa sama Benny. Yang pas datang ngeliat si Oji lagi ngeludut, bukannya pada masuk, ikutan ngudut tuh mereka bertiga udah di depan satpam. Ngobrol-ngobrol bentar lah ngalor ngidul, sampai akhirnya si Lisa, aku masuk duluan ya. Pergi deh dia tuh jalan ke arah pintu kan. Lagi-lagi sama si Lisa juga keinjek gitu abu, gengs. Ya sebenarnya bukan gimana-gimana ya, katanya emang posisinya agak kayak ngadi-ngadi ya. Susah gitu kan, kayak nggak sadar asal lewat kita emang mau menuju ke situ, keinjak ini abunya. Dan sama kayak si Oji, si Lisa juga cuman gitu doang. Terus digesek-gesek tuh sepatunya di rumput, ya udah dia masuk dah. Oji sama Benny kan masih di luar nih, masih tetap ngerokok kan. Lanjut lagi mereka tuh nggak kuat, cuma sebatang. Belum habis nih rokok kedua nih. Tiba-tiba ada suara Lisa ngejerit dari dalam. Ya Oji, Benny sama si satpam langsung lari dong masuk ke dalam ngecek. Ternyata di situ dilihat posisinya. Si Lisa udah pingsan gitu terbaring di lantai. Dekat meja kerjanya tuh di lantai 2. Ruang kerjanya Lisa tuh di lantai 2 soalnya. Ditepuk-tepuk begitu kan nggak bangun. Dan karena posisinya di lantai 2, langsung dibawalah ke ruang istirahat buat direbahin tuh di ranjang. Nah mereka kayak mau ngoles-ngolesin minyak angin atau apa gitu kan, sungkan takutnya cocok semua habisnya. Ntar dibilangnya sum-sum apa? Mesum lagi. Kok jadi sum-sum, emang bubur sum-sum. Jadi bingung nih mereka harus gimana ya. Akhirnya si satpam turun tuh nyari bantuan keluar kantor. Dan Benny juga nyusul tuh ke bawah, kali aja ada karyawan wanita yang udah dateng. Oji kan terus kayak bingung ya, terus ngapain nih gua? Pas dia mau nyusul Benny ke bawah, tahu-tahu kayak ada yang megang kakinya gitu. Itu rasanya kayak ingin banget. Pas Oji nengok ternyata tangan doang yang muncul dari bawah tempat tidur, guys, kayak deng. Spontan si Oji kan teriak dan kayak mau lari, tapi karena kakinya ketahan nih, jadi dia jatuh kejeduk buak gitu keras banget ke lantai. Gak lama Benny naik lagi, kenapa Ci gitu kan nanya. Karena mungkin dia juga dengar tuh suara gedebuknya kenceng banget. Tapi pas Oji ngeliat ke belakang nih, ke arah kakinya yang tadi habis dipegangin dari bawah kasur, udah nggak ada, itu tangan udah hilang. Sementara hidungnya Oji mah berdarah ngedepok gitu kan ke lantai. Tapi tanpa menjawab pertanyaan Benny, ini si Oji langsung ngibrit tuh, lari ke bawah. Ya karena ngeliat Oji ngibrit, Benny juga refleks ngikut dia. Di bawah si satpam ini ternyata baru datang nih sama Bu Bella. Akhirnya mereka semua naik lagi ke lantai 2. Tapi pas dilihat posisinya si Lisa, atau udah duduk di kasur, tapi kayak pandangannya kosong gitu. Sama Bu Bella kan ditegur kayak, Lis. Si Lisa yang tadinya pandangannya kosong. Kenapa sih gue selalu nyari penyakit, gue heran. Selalu lupa gue matiin. Kenapa selalu lupa gitu gue matiin ya? Nggak ngerti gue sumpah. Apakah ini konspirasi, ada yang nyalain lagi? Kayak udah matiin deh. Oh, nggak tahu ah. Capek gue beneran. Besok-besok ganti yang begini-gini aja kali ya. Ini udah mau habis soalnya nih. Ada yang mau endorse nggak? Uang yang tempel tinggal gini, kagak usah serasot gitu bikin kaget. Terus sampai mana itu kita lupa tuh, astagfirullahaladzim, kaget banget gue sumpah. Ditegur kan sama Bu Bella kayak, Lis, kenapa kamu Lis? Si Lis yang tadi pandangannya kosong gitu kan ke depan, langsung ngeliat tuh ke arahnya Bu Bella, tapi dengan tatapannya kayak marah gitu, geng. Dan di situ Lisa bilang, Pergi. Tapi bilangnya kayak sambil nyakar pipinya kayak, pergi gitu. Maksudnya pergi. Ya masalahnya kan kukunya Lisa nih kayak pakai kuku palsu yang panjang-panjang begitu, cewek, geng. Jadi nyakar-nyakar pipinya berdarah. Ya Bu Bella teriak-teriak ngeliat begitu ya. Oji sama Benny langsung megangin Lisa biar dia nggak nyakar-nyakar sendiri. Tapi pas Oji lagi megangin Lisa nih biar nggak nyakar kan, dia juga total langsung kayak lemes, ngeblank. Bangun-bangun badannya kayak, aduh, sakit semua, terutama jidatnya tuh kayak nyut gitu palanya. Ternyata katanya si Oji tadi tiba-tiba juga kesurupan, jedot-jedotin jidatnya ke tembok. Tapi pas bangun posisinya si Oji terbaring tuh di lantai di kamar. Masih di ruangan itu, cuma di lantai. Ya pas bangun nih kan udah sadar gitu kan. Terus dia juga ngerasanya kayak kepalanya sakit banget. Dia disuruh ke rumah sakit. Diizinin untuk pulang cepet hari itu. Akhirnya dia ke rumah sakit kan tuh ya. Karena jidatnya emang memar. Takut tuh kan gugur otak apa gimana, takut. Mau ronsen ceritanya dia. Pas lagi nunggu di rumah sakit, ya kan duduk kan. Tahu-tahu ada juga nih orang duduk di sebelahnya. Plok. Tapi Oji kan nggak langsung ngeliat. Ya masa kalau lagi duduk gitu kan tahu-tahu ada orang nih di sebelah lu duduk, langsung apa lu begitu kan, kagak ya. Cuma lama-lama dia ngerasa kok bau anyir gitu. Yang Oji nih mikirnya, ini orang di sebelah kok kayak bau banget. Nggak mandi apa gimana? Makanya Oji ngelirik nih. Tapi dia lihat nih, yang di sebelahnya itu mukanya berdarah sampai kayak penyok gini palanya gitu, gengs. Kayak serem banget. Nah mungkin itu manusia duduk dengan pala penyok gitu di sebelahnya berdarah. Lah harusnya dibawa ke ruang UGD. Ya Oji langsung kayak teriak gitu ya. Dan orang-orang di sekeliling rumah sakit tuh yang lagi ada di ruangan itu juga otomatis langsung ngeliatin Oji. Kenapa nih orang teriak? Pas Oji ngeliat ke sebelahnya lagi, udah gak ada siapa-siapa, kosong tuh bangkunya. Gak lama dia dipanggil nih masuk, diperiksa. Untungnya dibilang lukanya tidak terlalu serius. Jadi Oji dikasih semacam salep aja gitu loh buat penghilang bengkaknya, sama obat peredar rasa nyeri juga. Ya udah habis itu dia pulang. Nah di rumah Oji ini tinggal sama ibu, ayah, sama ada adik perempuannya. Tapi pas
Oji masuk nih, buka pintu, dia ngedenger ada suara ayah sama ibu di dalam kamar. Lagi kayak ngobrol-ngobrol begitu, cuman pintunya ditutup. Oji teriak kayak, udah pulang ya Oji ya? Terus dia masuk nih ke dalam kamar. Kamarnya Oji ini persis banget di sebelah kamar adik perempuan yang jadi kayak samping-sampingan. Nah dilihat di kamar adiknya ini kosong nih, gelap. Ya dalam hati mikir ya berarti belum pulang nih adiknya nih. Dan pas Oji mau masuk ke dalam kamarnya, dia kaget banget karena lantai kamarnya kayak kotor dan ada kayak bercak kaki orang, gengs. Ya si Oji bingung, ini kaki siapa? Yang terlintas pertama kali di otaknya sebenarnya itu kaki ayahnya. Ya habis siapa lagi di rumah itu, dan ukuran ini kayak ukuran kaki cowok. Tapi kok kotor banget, dan ngapain ayah masuk-masuk kamar? Nggak biasanya gitu, geng. Dan pas dilihat lagi nih kotorannya kayak dari abu gitu. Nah karena penasaran si Oji ke kamar orang tuanya. Mau nanya kan ke ayahnya kan ya. Tapi pas dia buka kamar, kosong, kagak ada siapa-siapa. Dan dari pintu depan tahu-tahu nih ayah sama ibu baru datang. Katanya mereka habis dari rumah tetangga sebelah. Lah Oji kan langsung merinding. Jelas-jelas tadi dia pas pulang dengar tuh suara ayah sama ibunya lagi ngobrol di dalam kamar. Nah pas Oji nanya tentang jejak kaki yang ada di kamarnya, ayahnya juga pas lihat malah kaget, dikiranya udah maling apa gimana. Soalnya memang rumah nggak dikunci tuh. Perkara ibu sama ayah perginya beber ke rumah sebelah doang, ke tetangga sebelah. Makanya juga Oji kan bisa langsung masuk tuh ke rumah. Dikiranya dia, ibu sama ayah kan emang di dalam tuh di kamar. Dan jejak itu masih ada, gengs, masih kelihatan juga sama ayah sama ibunya, beneran ada. Tapi kan di situ ayah sama ibu juga kaget ngeliat memar tuh di jidatnya Oji. Cuman Oji nggak cerita, takut orang tuanya panik. Dia cuma bilang, tadi jatuh dari motor keserempet, tapi udah nggak apa-apa kok. Nah besoknya pas Oji baru mau masuk kantor, dia lagi jalan kan nih, tahu-tahu dia kelilipan abu. Karena memang ada angin yang berhembus cukup kencang. Jadi dia buru-buru ke kamar mandi itu cuci mata. Tapi beneran maksudnya matanya dicuci pakai air begitu ya, bukan cuci mata ngeliat yang enggak. Bintitan lu. Nah waktu dia lagi cuci mata nih di wastafel kan, pas dia nengok ke kaca, ada sosok cewek di sebelahnya nih di belakang, tapi lehernya kayak teng-neng mau putus, terus lidahnya juga keluar gitu panjang gitu ke bawah. Lagi-lagi Oji teriak langsung keluar dari toilet, sampai keluar kantor juga saking takutnya. Karena di situ masih belum ada siapa-siapa. Si Oji kan orangnya kepagian mulu tuh anak tuh. Ya sebenarnya sih nggak kepagian ya, emang jam masuk kantor ya jam 9. Cuman yang lain aja tuh rata-rata pada kagak tahu diri masuknya apa setengah 10, jam 10 gitu. Soalnya tadi Pak Hong juga kalau misalkan datang ke kantor, itu siang banget jam 1, itu juga jarang-jarang. Makanya karyawannya pada suka-suka pada telat. Nah si Oji kan kayak masih deg-degan gitu kan di luar kantor ya. Dan dia ngeliat tuh masih ada abunya di situ abisnya. Sampai buat dia kelilipan tuh tadi kan. Dia ngebatin nih kayak, ini kok kagak dibersihin sih? Udah lama banget loh, padahal kan berarti dari Jumat kemarin. Ini kenapa nggak disapu, nggak dirapiin? Kan jadi terbang-terbang kemana-mana sampai ke teras juga masalahnya, gengs, emang jadi bikin kotor. Nah karena dilihat-lihat nih Pamus kayak nggak kelihatan dari tadi, mungkin belum datang ya si Obe nih. Kebetulan di situ ada sapu lidi sama pengki tuh. Diambil lah sama si Oji. Disapu tuh abunya, sret gitu kan, dimasukin ke pengki. Tahu-tahu si satpam teriak tuh, datang ambil lari. Jangan disapu, katanya gitu. Panik banget gitu, teriak-teriak lari. Loh Oji kan kayak, ngapain tuh satpam segitunya amat? Ternyata si satpamnya nih bilang kalau abunya tuh jangan disapu. Sampai si satpamnya tuh kayak ngambil pengkinya dari si Oji, terus abunya dituang lagi tuh ke tempat semula. Aneh banget, gengs. Ya Oji kan nanya kenapa. Nah di situ si satpam baru bilang nih, kata Ko Ahong, abunya nih nggak boleh disapu. Kemarin nih pas Oji pulang cepet tuh, terus ke rumah sakit, Ko Ahong datang ke kantor. Ya karena kan dikabarin gara-gara Lisa sama Oji kemarin. Terus si Pak Mu itu sempet nyapu abunya, dan seketika itu juga langsung dimarahin Pak Ahong dan dipecat, gengs. Makanya hari itu pagi-pagi si Pamu nggak kelihatan tuh, nggak ada, udah dipecat kemarin. Kata Ko Ahong nih, kalau abunya disapu tuh bisa bawa sial katanya. Makanya sama si satpam langsung dituangin lagi abunya daripada nanti ketahuan Pak Ahong kalau Toto dateng dia. Dan si satpam bilang akan merahasiakan kejadian ini karena kan takutnya Oji ikutan dipecat kalau ketahuan Pak Ahong. Ya di situ kan Oji langsung bilang kan, soalnya tadi saya kelilipan Pak, gara-gara nih abunya masih di sini ketip-tip angin. Pas saya lagi cuci mata tuh di toilet, saya ngeliat ada penampakan Pak. Si satpam itu kayak mengiyakan. Maksudnya dia juga kayak suka merasa merinding-merinding katanya, geng. Cuman nggak pernah sampai digangguin dan diliatin juga sih. Kayak ceritanya si Oji ini nih. Padahal kan maksudnya si satpamnya sampai nginep di situ ya. Akhirnya udah si Oji nunggu nih karyawan yang lain buat datang. Dia nggak mau sendirian masuk kantor, takut. Dan ternyata ada nih yang namanya Arman nih baru datang, set. Ya Oji akhirnya ikut tuh masuk ke dalam bareng si Arman. Karena masih sepi ya kantornya. Mereka ngobrol-ngobrol tuh. Sampai si Arman kan juga nanya, lu kenapa kemarin Ji? Ya jujur si Oji juga nggak inget apa-apa. Yang dia inget kan cuman megangin Lisa, abis itu ya udah dia juga lupa. Arman bilang soalnya satu kantor kemarin panik banget, sampai nelpon Ko Ahong tuh buat datang. Ya Oji kan akhirnya cerita lagi ya, tadi pagi tuh dia ngeliat ada sosok hantu wanita tuh di kamar mandi. Di situ si Arman kayak, apaan udah, jangan nakut-nakutin lu ah. Tiba-tiba kedengeran ada suara kayak buk, nggak tahu itu kayak suara apa nih? Kayak ada benda yang didok-dok gitu, dok gitu. Di kantor kan masih cuma ada mereka berdua. Didengar-dengar lagi kayak sumbernya dari
ruangan Pak Ahong itu ya? Ya tapi kan Pak Ahong belum ada nih, belum datang. Tadinya mereka mau cuek aja, tapi bunyinya nggak berhenti, gengs. Sampai si Arman bilang kayak, coba yuk cek, takutnya ada apa-apa nanti kita yang disalahin. Udah datang ke kantor kan ada suara-suara aneh, terus ada apa-apa gitu kan. Ya bisa disalahin tuh mereka berdua, nggak ngecek-ngecek atau nggak lapor ke satpam lah. Ya udah akhirnya Oji sama si Arman itu ke ruangannya Pak Ahong tuh. Sambil buka pintu dikit-dikit, si Arman bilang kayak permisi. Tapi dilihat di dalam ruangan kosong, nggak ada apa-apa. Cuma suara kayak duk, duk, duknya gitu. Kayak makin jelas dan kayak, kok kayak ada di balik pintu ya? Ada yang ngintip nih di balik pintu nih. Ada sosok pria yang lagi jedotin kepala di tembok. Duk, duk, duk gitu. Dan pas mereka tadi ngintip, sosok pria itu tuh nengok ke mereka dengan keadaan yang udah berdarah. Arman sama Oji langsung kabur keluar, manggil si satpam. Dan pas satpam ngecek ke dalam ya biasa, udah kagak ada. Tapi kan si Oji ngotot kayak, tadi ada Pak di balik pintu ini Pak, beneran Pak. Nggak tahu tapi itu orang apa bukan abisnya. Iya kan ya Man, iya kan Man. Tapi pas nengok ke belakang, si Arman udah diam doang, tatapannya kosong. Terus dia pelan-pelan jalan ke tembok, duk, jedotin jidatnya sendiri. Ya langsung dipegang sama si Oji sama satpam. Tapi Arman kayak kuat banget gitu berusaha jedotin kepalanya terus, geng. Sampai si Oji nahan tuh jidatnya di tembok, pakai tangannya digeprek, brok gitu, sakit juga katanya. Gak lama Benny sama karyawan yang lain itu pada baru datang, ngeliat heboh-heboh begitu langsung pada bantuin kan. Sampai mendadak akhirnya Arman lemes dan pingsan. Arman udah ditidurin nih di ruang tengah, mau dikasih minyak kayu putih gitu, tapi dilihat-lihat nih kayak gak ada yang punya nih. Terus ada yang nyeletuk, itu di lantai 2 deh kayak kemarin, ada di kamar istirahat bekas kemarin dipakein ke Lisa sama si Oji. Ya udah, Benny ke atas tuh mau ngambil. Sementara banyak orang-orang karyawan yang lain tuh baru pada datang. Langsung pada nanyain kayak, kenapa sih Arman? Kenapa sih Arman gitu kan? Tahu-tahu ada suara kenceng banget kan. Dan ternyata Benny jatuh dari tangga sampai kayak keplitek kakinya gitu, meringis, sakit banget. Dia teriak-teriak kesakitan. Ya langsung pada rame-rame nolongin. Maksudnya si Arman ini belum sadar loh, masih tiduran di sini. Lah kok di situ ada korban lagi jatuh dari tangga. Kelihatan kakinya Benny juga kayak keplitek gitu, kayak ada tulangnya nyumbul di dalam kulitnya. Ini geser dia itu, geng. Oh, teriak-teriak terus dia tuh si Benny, kesakitan banget kali ya. Bu Bella akhirnya nelfon Ko Ahong. Bilang ini lagi ada kejadian lagi di kantor nih. Sementara yang pada bantuin Benny ini pada nanya, kok bisa jatuh Bang? Kenapa bisa jatuh Bang? Si Benny dengan merintis itu bilang katanya ada yang megangin kakinya waktu dia mau turun tangga. Sementara Ko Ahong nih telepon, itu bilang ya udah tuh si Benny langsung antar aja ke rumah sakit. Akhirnya digotong rame-rame sama 5 orang si Benny nih, mau dimasukin ke mobil operasional kantor. Ya karena mobilnya Avanza ya, jadi seat di tengah tuh buat Benny doang selonjoran. Maksudnya Arman nih nggak bisa ikutan diangkut nih. Ya karena si Arman dirasa nggak terlalu urgent lah buat diantar ke rumah sakit. Nih yang penting Benny dulu. Namun masalahnya karena ini orang-orang juga mungkin pada panik ya, nggak sengaja waktu lagi rame-rame kan berlima tuh gotong si Benny, pada nginjak abu semua tuh di halaman. Pas Benny udah dimasukin nih, salah satu tadi yang gotong itu langsung nyupirin, mereka pergi tuh berduaan doang. Nah tahu-tahu dari dalam rumah itu kayak ada rame banget teriak-teriak yang bener kayak wow, sampai pada kaget yang di luar tadi pada ngeliatin si Benny. Oji kan salah satu orang yang ikut gotong Benny itu ke mobil tuh. Jadi dia sama 3 yang lainnya, karena yang satu nyupirin ya, itu langsung lari lagi masuk ke dalam. Ternyata situasinya udah kayak pada kesurupan semua, geng. Termasuk si satpamnya juga. Coba mereka ada yang teriak-teriak, ada ketawa-ketawa. Pokoknya berheboh banget. Tapi yang paling Oji nggak bisa lupa, selain para karyawan yang terlihat kesurupan, di dalam kantor itu terlihat juga banyak banget dedemit dari berbagai macam. Sampai Oji ngelihatnya ada ular gede banget yang sampai menuhin satu ruangan. Mendadak itu hawanya terasa pengap dan gerah, gengs. Cuman kan kejadiannya kayak cepet banget ya. Mereka nih bertiga baru masuk terus ngeliatnya tuh kayak pada heboh begitu. Oji kayak saking kagetnya mau kabur nggak bisa gerak. Dilihat ke bawah ternyata ada ibu-ibu yang megangin kakinya gitu, gengs. Gitu. Tangannya terlihat sama dengan tangan yang pernah Oji lihat di bawah kasur. Cuman kali ini kelihatan full tuh. Ternyata sosoknya ibu-ibu pakai baju merah kayak baju congsam. Cuman udah dekil gitu lah, udah kayak abis kebakar gitu bajunya. Tapi kulitnya tuh pucet banget putih. Rambutnya disanggul tapi kayak acak-acakan gitu, gengs. Dan matanya bolong, nggak ada matanya gitu, bolong. Yang pas Oji ngeliat kan kayak teng gitu, terus tau-tau bilang lagi si Oji. Bangun-bangun kepalanya pusing banget, lebih pusing daripada yang sebelumnya tuh. Terus dia kayak ngeliat karyawan-karyawan lain juga kayak pada kebingungan. Dan di situ juga banyak orang-orang yang nggak Oji kenal. Yang ternyata itu adalah warga sana, geng. Mereka datang karena mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumah. Yang ternyata semua orang di kantor itu pada kesurupan massal. Di situ juga ada Pak Ahong yang lagi kayak ngobrol. Nah, dari situlah Pak Ahong sama para karyawan nih baru tahu kalau menurut warga sekitar, rumah itu kan dulunya bekas perusahaan juga nih ceritanya. Makanya walaupun dari luar bentukannya rumah, tapi dalamnya tuh kayak penempatan layoutnya tuh memang kayak udah dibuat seperti kantor. Makanya disewa sama Pak Ahong. Nah, tahu-tahu perusahaannya ini tuh sukses banget. Kayak jaya banget lah sampai akhirnya mereka ini punya gedung sendiri. Yang kayak bangunan lah gitu, gengs. Bukan di perumahan lagi maksudnya. Cuma sewaktu si
perusahaan ini masih beroperasional di dalam rumah, itu banyak karyawannya kayak mengalami kecelakaan secara misterius, gengs. Nggak tahu kebetulan apa gimana. Yang jadinya nih, maksudnya si warga, itu pada ngegosip kalau kayaknya ada yang nggak beres nih sama perusahaannya. Mana tahu suksesnya tuh kayak dari kecil, cuing gitu loh. Cepet banget. Nah, tapi Pak Ahong nih awalnya mendengar cerita warga kayak begitu, nganggapnya kayak apa ya, ini warga pada rumor julit-julitan aja. Ya masa perusahaan sukses begitu kan, mungkin emang jatuh bangun namanya juga merintis ya usaha, terus tahu-tahu berhasil gitu, masa dibilangnya aneh-aneh nubalin karyawannya segala macam kan? Enggak juga ya. Pak Ahong pokoknya lebih tetap percaya sama yang namanya tadi tuh bulan hantu. Jadi kan kebetulan memang perusahaannya itu buka di bulan yang bertepatan dengan bulan hantu tuh dalam penanggalan kalender Cina. Nah, awal-awal pindah itu kan banyak karyawan yang memang udah bilang kalau melihat hal-hal yang aneh tapi memang tidak ekstrim. Kayak yang di kantor tuh muncul kembarannya si A, si B, si C gitu kan. Padahal ternyata orangnya nggak di kantor. Atau belum datang, ya sebatas gitu doang sebenarnya. Makanya Pak Ahong nih masang hiyo. Dan untuk menyambut tanggalan bulan hantu, Pak Ahong melakukan sembayangan tuh, ritual bakar-bakaran. Tapi abis itu kan Pak Ahong lihat tuh sempat disapu sama si OB Pak Mu, makanya dia marah banget. Dan mencat Pak Amu hari itu juga. Karena Pak Ahong percayanya kalau abu bakaran itu tuh nggak boleh disapu katanya, gengs. Jadi ya biar hilang aja lama-kelamaan, misalnya ketiup angin kemana gitu, ya udah. Pokoknya dibiarin aja, jangan diapa-apain, jangan diinjek juga. Bentar. Nggak boleh diinjek juga. Pas tahu tentang itu, si Oji langsung kayak nginget-nginget. Kayaknya memang semuanya nih agak berawal dari semenjak dia nginjek abu. Dimana waktu itu kan dia kayak sampai diikutin ke rumah tuh, sampai kayak ada jejak abu di kamar. Ternyata karyawan lain banyak pada yang nggak sengaja nginjek juga. Ya karena kan pertama dikira itu abu bekas bakaran doang ya. Dan posisinya itu loh deket banget sama teras mau masuk ke rumah. Jadi yang nginjek bukan Oji doang ternyata, geng. Ditambah lagi memang disapu nih kan sama Pak Mu. Cuman kan udah dibalikin lagi tuh ke situ tuh. Disapu lagi nih sama si Oji nih. Dibalikin lagi, injek-injek lagi tadi sama 5 orang yang tadi gotong si Benny. Lah udah, biar kacau jadinya. Ya pokoknya kalau menurut kepercayaannya Kak Ahong, kalau melakukan kayak gitu tuh nginjek abu ataupun nyapu abu, berbau bad luck atau kesialan lah, gengs. Akhirnya mereka pindah kantor nih ceritanya nih. Kan Kak Ahong tadi punya beberapa bisnis. Jadi untuk sementara mereka ini numpang ke kantor salah satu bisnisnya Kak Ahong nih yang ekspor furnitur. Ya agak maksa juga sebenarnya sih, kantornya jadi agak sempit. Namanya 2 kantor dijadiin 1, diemplekin. Soalnya kantor rumahnya itu mau didoain dulu nih dan nunggu sampai bulan hantu tuh kelar. Kelarnya tuh kapan? 9 September. Tadi kan 11 Agustus sampai 9 September. Dan di lain sisi Kak Ahong juga udah sewa itu selama 2 tahun. Karena kan memang buat usaha nih niatnya. Lah ini aja sebulan belum. Pokoknya sebelum bulan hantu ini kelar, Kak Ahong sendiri pun juga nggak berani balik ke situ. Jadi istilahnya ya udahlah ngungsi sementara. Sampai Kak Ahong ini juga udah kayak manggil suhu nih orang pintar buat melakukan ritual pembersihan. Cuma karena ternyata kerjaannya terus berjalan dan waktu itu lagi kerepotan juga buat kayak pindahan lagi tuh habis selesai bulan hantu, padahal udah tanggal 9 September lebih ya. Lagi hektik banget soalnya. Jadi ya udah keterusan pada kerja tuh di kantor yang furniture. Udah tuh di sana aman, mas, serius pada kerja kagak ada apa-apaan. Di tanggal 28 September terjadi gempa yang sangat dahsyat di Palu, gengs. Banyak banget tuh bangunan-bangunan yang hancur, bahkan roboh seroboh-robohnya. Termasuk sih rumah kantor horor itu yang hancur sehancur-hancurnya udah nggak berbentuk. Yang untungnya tapi kan rumah itu lagi nggak dipakai waktu itu ya. Semuanya pada masih kerja di kantor furnitur. Cuma kan masih banyak dokumen-dokumen yang ada di dalam rumah kantor itu. Nah waktu dievakuasi nih, maksudnya mau nyari dokumen-dokumen yang mungkin tertimbun di dalam reruntuhan ya, terutama yang ada di dalam brankasnya. Kak Ahong tuh di ruangannya waktu dulu mungkin bisa diselamatkan. Cuma itu juga nggak langsung ya, karena keadaan Palu beberapa waktu itu kelam banget dan chaos, sampai perlu waktu lebih dari setahun untuk bisa membangun segalanya dari nol tuh, gengs. Pokoknya akhirnya setelah berbulan-bulan kemudian, itu kan baru pada mau mulai diurukin tuh, karena udah pada jadi puing-puing. Tahu nggak, gengs? Ditemukan ada 8 kerangka manusia di bawah tanah rumah kantor itu. Ya masalahnya itu nggak tahu kerangka siapa. Selain dari kejadian gempa yang memang korbannya cukup banyak, cuma masalahnya kok ini posisinya udah jadi kerangka. Kayak udah lama gitu loh. Dan saat kejadian gempa, itu kan nggak ada siapa-siapa di rumah itu. Yang seharusnya emang nggak ada korban loh. Ya walaupun udah bisa dievakuasi, tapi karena keadaannya udah seperti itu ya, yang nggak bisa diketahui. Itu kerangka siapa, identitasnya siapa, dan kenapa bisa di situ? Apa jangan-jangan emang sebelum Pak Ahong menyewa tempat tersebut, kerangka-kerangka itu emang udah ada di bawah situ. Nah makanya, abis itu karyawan nih nginget-nginget lagi nih cerita para warga tentang perusahaannya sebelumnya. So guys, itu cerita dari Bang Oji yang dia sendiri pun nggak tahu ya kenapa ada kerangka-kerangka itu. Namun masalah nginjek abu dan nyapu abu sembayang itu emang katanya ternyata nggak boleh. Soalnya akhirnya si Oji pun nanya ke teman-temannya yang keturunan Tionghoa juga. Jadi buat teman-teman yang ngerti boleh
cerita-cerita info-info di bawah ya, biar kita lebih paham begitu. Yang jelas waktu itu katanya bener-bener ngeri banget kejadian ini. Dan untungnya ya nggak kenapa-napa ya mereka semua ya. Sekarang sih tapi Oji udah nggak kerja sama Pak Ahong. Pak Ahong ini masih ada, usaha juga masih ada. Nggak kenapa-napa, nggak kelas, nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, nggak kelas, kenapa. Ya emang nggak kenapa-napa. Cuman katanya si Oji ini pindah nyari kerjaan yang gajinya lebih cuan aja, lebih banyak begitu. Manusia biasa ya. Ada lowongan-lowongan juga nggak buat kita ngomong-ngomong nih. Ya thank you ya Bang Oji ceritanya ya. Dan buat kalian semua yang mau kirim-kirim cerita, boleh email ke di bawah ini. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.